Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aslafana min khairi ummah ukhrijat linnas ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad kanat siratuhu uswatan hasanah li jami'il basar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para kiai, para masyayikh, wabil khusus yang saya hormati jajaran Rais Suriah PCNU MWC Kecamatan Air Upas yang saya hormati, Ketua Tanfidiyah beserta seluruh jajarannya, para lembaga Nahdlatul Ulama, para Banum Nahdlatul Ulama, baik muslimat, fatayat dan semua ansor banser yang saya hormati. Wabil khusus juga kepala desa. Beliau selaku kepala desa, sebagai aparat pemerintah dan juga sebagai ulama, karena jabatan beliau adalah sekretaris umum anak cabang MWC Majelis Anak Cabang NU Kecamatan Upas. Para hadirin wal hadirat sekalian, Al-Bagir tidak bisa menyebut secara satu persatu, tapi menyertakan doa. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua yang hadir ini mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat sekalian, di beberapa negara, terutama di negara yang lebih mayoritas umat muslim terbanyak dunia, yakni Indonesia, baik dari pelosok desa sampai ke kota, sampai ke ibu kota negara Republik Indonesia, dari jamiah yang kecil sampai yang besar, serentak memperingati, mengingat kembali kelahiran sosok manusia yang menjadi tauladan, sosok manusia yang menjadi panutan, sosok manusia yang akan memberikan syafaat bagi kita semua, ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para bapak dan ibu sekalian, jam sudah menunjukkan jam 9.30. Kira-kira sampai jam berapa ya Bu? Saya lebih tanya sama ibu-ibu, karena yang gak sabaran tuh ibu biasanya.
Ini sudah jam 9 menunjukkan jam 9.30 menit. Sedang saya ini sudah jadi bapak belalang mulai hari Jumat sampai sekarang. Ini entah nyampe ke rumah atau tidak. Belum nyampe sudah dikirimi surat besok harus ikut rapat jam 10. Dan jam 1 harus terbang ke Pontianak, rapat lagi dengan kami. Hari Selasa pulang, istirahat dulu, memandang sang kekasih di rumah. Loh iya, kan kita normal ya. Orang normal itu jangan sampai melupakan orang di rumah, kecuali ada cadangan. Nah ini kalau bicara cadangan ini bisa tanya kepada para masyayikh. Para hadirin wal hadirat sekalian, di dalam sebuah kitab yang kecil karya Syekh Hadratis Syekh Ki Hasyim Asy'ari, Iklam an-nasiratan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hiya tariqatun najah liman arada sya'ada fid dunya wal akhirah. Ketahuilah bahwa sejarah kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan Nabi Muhammad mulai dari lahir sampai meninggal sampai saat ini, hiya tariqatun najah, adalah jalan kesuksesan liman arada sya'adat, bagi orang yang ingin sukses. Bapak pingin sukses hidupnya Pak, pingin dagangnya sukses, pingin berkeluarga sukses, pingin nambah istri lagi sukses. Kira-kira sepakat dulu. Kalau saya tanya sama Bapak, bagaimana untuk sukses menambah investasi rumah tangga? Investasi. Kalau poligami takut terlalu kasar. Artinya apa? Kehidupan Rasulullah adalah sebuah cara, jalan liman arada sya'adah, bagi orang yang ingin sukses di dunia, sukses di dunia, wabil akhirati, sukses di akhirat. Ngapain kita mau nyontoh sama orang Amerika? Ngapain kita ingin menyontoh dengan Australia? Ayo contoh kehidupan Rasulullah. Bahkan dalam kitab yang lain, Rasulullah tidak hanya seorang ulama, tetapi seorang ekonom. Tidak hanya seorang ekonom, tapi juga seorang politik. Tidak hanya seorang politik, tetapi dia adalah sebagai leadership, pemimpin yang komprehensif, sempurna, tidak ada kurangnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bicara dalam menata keluarga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada sebuah kata, lontaran pembicaraan yang selalu menyakitkan sang istri. Kira-kira kalau Bapak sejak pacaran sampai nikah sampai punya cucu, berapa kali menyakiti sang istri? Kira-kira, ini kira-kira Pak. Ibu, Bu, kira-kira Bapak sering nyakitin atau tidak, Bu? Tidak di sini. Kalau di rumah hampir tak terhitung. Coba kita kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seketika ada satu peristiwa. Nabi Muhammad pulang dari masjid tergesa-gesa karena saudara temannya sakit, dan saudara temannya yang sakit
bukan orang yang bisa duduk bersama, tetapi adalah orang yang selalu menteror, mengintimidasi Rasulullah, mencerca, bahkan mau membunuh Rasulullah. Seketika kabar itu sudah nyampe ke Rasulullah, orang tersebut tergeletak sakit di rumahnya. Rasulullah bergegas pulang ke rumahnya, kemudian nyampe di rumahnya mengucapkan Assalamualaikum. Ini Rasulullah mau masuk rumah itu tak lepas dia mengucapkan salam. Keluarlah sang istri penuh dengan senyuman. Pak, kalau bapak pulang kerja kemudian disambut oleh sang misurinya, sang kekasihnya dengan senyuman, kira-kira bapak seneng gak Pak? Seneng gak Bu? Kalau suami pulang kerja dari kebun, bahkan dari ketapang, kira-kira memberikan senyuman atau tidak Bu? Memberikan tawaran atau tidak? Ini penting. Karena Rasulullah ini, ayo kita contoh. Seketika nyampe ke rumah, ya habibati, ya zaujati, ya Humairah, wahai kekasihku, wahai istriku, wahai yang mempunyai kemirah-mirahan pipinya. Padahal saat itu belum ada lipstik, belum ada bedak. Saat itu masih belum ada salon kecantikan, belum ada apa yang bisa memutihkan wajah, skincare itu belum ada. Tapi Siti Aisyah radhiyallahu anha ini dipanggil oleh baginda, ya Humairah. Andai kata ibu oleh suaminya, walaupun mohon maaf sudah standar kakek-kakek, kan ini kan bukan kakek-kakek loh ya. Dek, kok tambah cantik kamu Dek? Padahal istrinya sudah punya cucu. Padahal mohon maaf istrinya sudah giginya sudah banyak copot. Dipanggil oleh sang suaminya, Dek kok tambah cantik kan? Masya Allah. Ini begitu bahagianya karena sang wanita itu adalah manusia yang harus dipuji dan dibanggakan dan disanjung oleh sang suami. Sepakat Bu? Kalau dipuji dan disanjung oleh sang suami, sepakat enggak? Kira-kira kalau umpamanya dipuji, disanjung seperti Rasulullah menyanjung Siti Aisyah radhiyallahu anha, kira-kira bangga enggak Bu? Pasti bahagia. Ini ya Humairah hal indaki ta'am, wahai istri yang kemirah-mirahan pipinya, apakah mempunyai makanan, apa mempunyai roti? Jawaban Siti Aisyah radhiyallahu anha, mafi ya habibi, tidak ada wahai kekasihku illa nisfu ta'am, kecuali sepotong roti, tinggal separuh. Kata Rasulullah, bawa kemari. Untuk apa ya Rasul? Saya ingin menjenguk saudaraku yang sudah tergeletak 3 hari demam, dan 3 hari tidak pernah dia meludahi saya, 3 hari tidak pernah melempari kotoran pada saya, 3 hari tidak pernah mencerca saya. Ternyata informasi dari sahabatku dia sudah sakit. Begitu mulianya akhlak Rasulullah, begitu tingginya sikap ketauladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di packing, dikemas, dibawa kepada saudaranya yang dia sedang tergeletak sakit, padahal dia tidak seagama, padahal dia tidak seakidah.
padahal dia beda keyakinan. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW datang mengucapkan salam, kemudian mengintip dari balik selimutnya. Gak usah pakai salam wahai Muhammad, saya sudah demam 3 hari. Nabi Muhammad mengucapkan salam, Assalamualaikum. Muhammad gak usah pakai salam Muhammad. Akhirnya mengucap salam yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga kali dia mengintip, bukan hanya mengintip, melepas selimutnya dari badannya, langsung mengeluarkan keringat, penyakitnya sembuh. Maka tadinya marro'ah minka yas'ah, ada kata-kata itu kan, barang siapa yang melihat engkau yas'ah, sukses, selamat. Orang yang melihat baginda Nabi Muhammad SAW, insya Allah selamat di dunia wal akhirah, yang penuh dengan keimanan. Itu yang akhirnya saudaranya yang tergeletak, yang tidak seagama, akhirnya sembuh dan menyatakan saat itu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Langsung masuk Islam, bukan karena tajamnya pedang, bukan karena kerasnya suara, bukan karena bentakan, tetapi adalah karena akhlak yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali kepada itu akhlak tadi. Artinya orang yang ingin sukses di dunia, ayo kita kaji perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW dalam sektor pemberdayaan ekonomi. Nabi Muhammad lahir tidak pernah melihat wajah ayahnya. Nabi Muhammad lahir tidak pernah bergandengan tangan dengan ayahnya. Nabi Muhammad lahir tak pernah dimanja oleh sang ayahnya. Karena ayahnya meninggal, Nabi Muhammad masih berada dalam rahim ibunya Siti Aminah radhiyallahu anha. Lahir tidak melihat ayahnya, tetapi Nabi Muhammad SAW tak lama, 6 tahun usia ditinggal oleh ibunya, usia 8 tahun ditinggal oleh kakeknya, maka hidup sebatang kara. Tidak ada orang yang akan memberikan nafkah, tidak ada orang yang menyiapkan sesuatu untuk hidupnya, kecuali dia harus belajar mandiri. Apa yang dikerjakan? Ternyata awalnya menjadi pengembala kambing. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa tujuan? Ternyata para nabi dan sebelumnya selain Nabi Allah Adam alaihissalam hidup di masa kecilnya, ternyata Nabi hampir rata-rata di masa kecilnya pengembala kambing. Kenapa seorang Nabi pengembala kambing? Ternyata secara filosofi, makhluk yang paling susah diatur itu kambing. Letakkan di belakang malah menyerodok ke depan, di depan malah lari ke belakang. Paling sulit kambing itu. Maka rata-rata para nabi, saya baca dalam Sirah Nabawiyah, ternyata para nabi itu di masa kecilnya, di masa remajanya dia mengembala kambing. Begitu juga baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia mengembala kambing? Apakah tidak ditinggalkan ATM? Apakah tidak ditinggalkan kebun oleh orang tuanya? Tak ada sesuatu pun yang ditinggalkan oleh Sayyid Abdullah seketika meninggal. Kalau kita Masya Allah ya, kurang apa di dunia dibandingkan baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya pantas kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena begitu besar nikmat yang diterima, melebihi apa yang diterima oleh baginda Nabi Muhammad dalam sudut ekonomi. Nabi Muhammad ditinggal orang tua, tak punya segenggam beras,
maka hidupnya dia mengembala kambing tujuannya untuk mendapatkan ujrah, upahan dari seorang para pemilik kambing. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya apa? Ini adalah sebuah kemandirian, ini adalah pemberdayaan ekonomi. Yang kedua, contoh Nabi Muhammad sebagai pengembala pemberdayaan ekonomi seketika usia 9 tahun dalam sirah, seketika usia 12 tahun, seketika usia 24 tahun Nabi Muhammad melakukan sebuah perdagangan, menjalankan perdagangan kerjasama dengan seorang janda yang kaya, dengan seorang janda yang cantik yang ditinggal oleh suaminya namanya Abu Halah. Siti Khadijah itu udah nikah, Pak. Udah janda, punya anak satu namanya Halah. Allahumma sholli ala Muhammad. Seketika dia berdagang, Nabi Muhammad pertama melakukan transaksi jual beli dengan akad khiyar. Kalau dalam pemerintah itu lelang, kalau dalam ekonomi Islam ada akad khiyar. Apa akad khiyar? Adalah siapa yang tawaran tertinggi, maka dialah yang memperoleh barang tersebut. Maka saat itu seketika membawa dagangannya Siti Khadijah dengan Siti Halimah Sa'diyah, maka memperoleh keuntungan yang luar biasa. Kemudian semuanya diserahkan kepada Siti Khadijah dan tidak mengambil seperes pun tanpa izin, tanpa ridho dari pemilik dagangannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jujur enggak? Ini kita nih harus ciptakan kejujuran. Kalau jujur, kata Imam Bukhari dalam hadisnya, al-sidqu barokah, orang jujur itu barokah. Mohon maaf kalau cerita jujur ini berat. Saya Ustadz Bapak Kepala Desa ditanya oleh beberapa orang kemarin, Kiai, stoknya berapa? Yang ditanya stok. Saya jawab, pingin punya stok 1 sampai 2 atau 3, tetapi tak bisa jujur. Barangkali Kiai ketua tanfid, pengurus NU kecamatan bisa jujur kira-kira. Ini benar. Ternyata kejujuran itu luar biasa, Pak. Dibangun dengan kejujuran. Maka seketika saya diskusi, mohon maaf Ibu tidak banyak mendengar persoalan ini. Orang poligami itu beratnya itu untuk jujur, Pak. Pasti banyak bohongnya. Kalau ada yang pengalaman jangan tersinggung, biar generasi berikutnya bisa ikut. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah itu jujur luar biasa. Seketika mendapatkan keuntungan yang begitu banyak, diserahkan. Ditanya, ya Muhammad, kenapa pada hari ini perjalanan engkau ke negara Asam berdagang mendapatkan keuntungan yang banyak? Kamu sudah mengambil atau tidak? Belum, Siti Khadijah. Coba bayang, diserahkan, maunya berapa? Terserah Siti Khadijah. Begitu jujur. Akhirnya diberikan ujrah, diberikan upah. Kemudian Siti Khadijah mulai berpikir, sudah lama ditinggalkan oleh Abu Halah. Ya Allah, baru menemukan sosok seorang laki-laki yang tampan. Ternyata jujurnya luar biasa. Akhirnya Siti Khadijah menyuruh pembantunya menyampaikan lamaran. Usianya selisih 15 tahun lebih tua Siti Khadijah. Siti Khadijah 40 tahun, Nabi Muhammad usia 25 tahun. Yang masih belum menikah, silahkan sikap jujur, insya Allah Nini akan melamarnya.
Ada enggak yang masih belum nikah atau jomblo? Atau jomblo yang belum nikah, silakan tawassul dengan kejujuran. Mudah-mudahan saya doakan beberapa hari nenek tua sudah bawa tongkat melamarnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini karena kejujuran. Ternyata kejujuran ini adalah membawa barokah. Penting, Bu. Suami harus jujur terhadap istri, istri juga harus jujur terhadap suami. Seketika suami jujur sama istrinya dan istrinya jujur sama suami, insya Allah anaknya jujur. Insya Allah anak mendapatkan pendidikan, mendapatkan contoh dari ayah dan ibunya. Kenapa anak ini jujur? Karena ayahnya jujur. Kenapa anak ini jujur? Karena ibunya jujur. Kenapa anak ini tidak jujur? Karena sering diajarin tidak jujur. Mudah-mudahan tidak terjadi dalam kehidupan masyarakat SP4. Biasanya kalau ada panitia cari sumbangan nih di Ketapang, sering orang tua itu memberikan sebuah pendidikan tidak jujur. Seketika ada panitia pengajian, ada panitia tabligh akbar, ada panitia santunan anak yatim, ada panitia pembangunan masjid dan mushola, kemudian berjalan dari jauh, dari balik kaca dilihat bawa map, membawa proposal. Sebelum si pembawa proposal nyampe, anaknya dipanggil oleh bapak dan nak bilang ya bapak dan mama nggak ada di rumah, ada di Ketapang. Ada ndak orang tua yang nyuruhin anaknya bilang tak jujur? Ada nggak? Ada. Tolong jangan dibiasakan, Pak. Jangan dibiasakan. Sang anak berkata dari lubuk hati yang mendalam, ya Allah, kok bapak sama mama kok ngajarin tidak jujur? Padahal bapak dan mama Anda kok suruh bilang tidak ada di Ketapang. Maka anak itu tertanam sebuah pendidikan, dia akan biasa tidak jujur. Na'udzubillah min dzalik. Persoalanmu nyumbang, persoalanmu membantu urusan dunia, tapi jangan menanamkan ketidakjujuran kepada anak. Ayo anak kita biasakan jujur. Kalau anak kita sudah jujur, orang tua jujur, maka dia akan imbas kepada temannya, akan jujur. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini di bidang perdagangan. Kemudian berikutnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jujur ini juga akan memberikan imbas barokah. Coba saya memberikan contoh, andai kata ada seorang suami mulai tak jujur sama istri. Umpamanya pergi ke Ketapang, di perjalanan banyak masalah. Apakah sepeda motornya bocor atau mobilnya bocor? Pada kejadian itu dibilang, kok terlambat? Iya, biasa ayah sebelum maghrib sudah nyampe di air upas. Padahal ayah tadi setelah zuhur udah berangkat. Bilang, maaf dek, karena mobilnya tadi bocor di tengah jalan. Umpamanya ini jujur, insya Allah tidak ada masalah. Tapi seketika kita jujur, padahal itu tidak bocor, padahal itu tidak ada masalah. Ternyata, kenapa mas kok terlambat? Dek, mohon maaf, tadi kehabisan bensin di tengah jalan. Setelah di cross check, ingat kata istrinya, loh katanya tadi ada informasi masih mau ngisi bensin mas. Kenapa bensinnya kok bilang kosong di tengah jalan? Mulai tak jujur, besok tak jujur, berikutnya tak jujur. Akhirnya karena tidak jujur, pasti itu menjadi sasaran sang istri. Pasti dicari informasi, apakah dia ngisi bensin atau mengisi tangki.
Kalau ngisi bensin tak bermasalah, tapi kalau ngisi tangki, naudzubillah min dzalik, maka akan menjadi satu musibah, perpecahan antara suami dan istri. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kita bicara sejarah. Membicara sejarah agar kita tambah mahabbah, tambah cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini juga menekan kepada keluarga, artinya amanah, penuh tanggung jawab. Seketika diberikan amanah, Masya Allah, kita banyak amanah dari Allah. Yuk laksanakan amanah itu, jaga amanah itu. Kemudian Nabi Muhammad mempunyai sifat lemah lembut, penuh dengan kesabaran. Kemudian Nabi Muhammad juga mempunyai sifat tawadu. Ini perlu di anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang sudah ada pergeseran yang sangat berbahaya. Di zaman kita di sekolah, seketika salaman sama orang tua, mau berangkat sekolah, biasanya dulu kita itu masih pamitan sama orang tua, salaman sama orang tua, salamannya dicium, tangannya bakal dibulak-balik. Saat ini Masya Allah, betul anak pamit, ya saya mau sekolah, kadang-kadang salaman, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang salaman bukan dicium tapi letakkan di sini. Ya, kalau letakkan di sini. Ini adalah sebuah budaya yang tidak baik. Rasulullah ini tawadu. Maka seketika Rasulullah masuk dalam majelis, para jemaah ini, para sahabat berdiri mau salaman. Kata Rasulullah, ijlisu, duduk semua. Rasulullah datang menyambari, Rasulullah menyalami. Begitu tawadu. Dan Rasulullah menghormati kepada yang tua dan menyayangi kepada yang lebih muda. Allahumma sholli ala Muhammad. Hatta laqabuhu bil amin, sehingga masyarakat secara mayoritas memberikan gelar kepada baginda Nabi Muhammad adalah orang-orang yang terpercaya, adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau kita, anak kita ingin terhormat, ayo ciptakan apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di dalam rangka memperingati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama Timur Tengah ada beberapa cara di dalam bidzikri hablatin Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak dengan cara memperingatin. Bahkan yang pertama dengan banyak membaca Al-Quran, memperbanyak sholawat seperti tadi, kemudian memperbanyak sedekah. Inilah bagian daripada bukti kita ingin cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya setiap hari memberikan makan kepada untuk apa? Niatkan bidzikr Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat untuk memperingati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di Saudi, di Mekah, seketika pada hari itu, pada bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seketika kita umrah pada bulan Rabiul Awal, di masjid itu hampir setiap hari ada orang menyiapkan makanan, menyiapkan air 1 botol, kurma dan roti di depan tempat sholat kita. Apa niatnya mereka? Niat memperingati Maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita ini tambah mahabbah, tambah cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin kita dicintai oleh baginda,
harus kita mencintai dulu. Para bapak dan ibu sekalian, untuk mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, kenal dua nama. Pertama adalah nama Muhammad yang masyhur dan nama Ahmad. Dua nama ini tergambar dan tersirat seketika kita sholat 5 waktu. Kalau boleh saya tanya, ibu selain sholawat di jamiah, sholawatan di pengajian, kira-kira berapa kali baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dalam tempo 24 jam? Berapa kali, Bu? Ayo, Bu, kira-kira berapa kali baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dalam tempo 24 jam? Minimal berapa kali? 9 kali. Di mana? Pertama, seketika besok subuh, sholat subuh pasti membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sholat duhur 2 kali, rokaat yang kedua dengan rokaat yang ketiga, berarti udah 3 kali. Di sholat asar rokaat kedua dan zuhur rokaat kedua dan keempat, di asar rokaat kedua dan keempat, di maghrib rokaat kedua dan ketiga, di isya rokaat kedua dan keempat. Jadi minimal kita hidup dalam kondisi apapun, mau itu sakit, demam, sakit kepala, diare, pasti minimal itu baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW 9 kali. Ini secara teori dan praktek. Kemudian orang yang ahli sholat pasti mengenal nama Muhammad dan nama Ahmad. Dari mana? Seketika kita ilustrasikan. Pertama, coba orang sholat biasa berdiri tegak. Sebelum takbir, perhatikan dia sebelum mengangkat kedua tangan, dengan berdiri tegak melambangkan, menyamakan dengan huruf alif. Coba kalimat Ahmad itu yang pertama apa? Huruf A, alif. Terus yang kedua, seketika ruku menyamakan huruf H, bacaannya ah. Seketika dia sujud menyamakan huruf min tanpa kaki, bulatkan, maka Ahmad. Seketika duduk antara dua sujud atau pada tahiyat terakhir menyamakan seperti huruf dal, maka sempurnalah kalimat Ahmad. Ini ditemukan dalam sebuah kitab dengan penjelasan tahqiqul huruf. Kemudian seketika sholat juga menggambarkan kalimat Muhammad. Pernah sujud enggak kita? Coba perhatikan seketika sujud. Ada seketika kita ilustrasikan, ada orang sholat sujud. Orang sujud itu menghilangkan dari sombong, menghilangkan dari congkak, menghilangkan dari sifat angkuh, menghilangkan merasa tampan, menghilangkan karena merasa cantik, menghilangkan karena kekuatan, kuat dan perkasa. Seketika sujud kita tak berarti. Kepala yang sering menimbulkan sombong, mata melihat orang dengan melotot, seketika sujud tak nampak, yang nampak pantat. Mana tinggi pantat dengan kepala seketika sujud? Tinggi pantat. Padahal seketika berjalan pantat sering ditapukkan, Pak. Pantat letakkan di belakang. Tetapi seketika sujud coba pantat malah lebih tinggi, kepala malah lebih rendah. Dengan ucapan
subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Standar 3 kali, minimal 1 kali, maksimal 11 kali dalam kitab Fathul Qorib. Jadi orang salat ini ada minimal, ada standar, ada maksimal. Kalau di sini sholat tarawih menggunakan volume yang cepat atau lambat? Ada yang bilang cepat. Paling tidak kita standar. Kenapa? Coba perhatikan. Utlu ma uya ilaikal kitab wa aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullah akbar. Di ayat yang lain wasta'inu bis sabri was sholah wa innaha lakabiratun illa alal khoshiin. Ini penting. Dan di dalam surat Al-Mu'min, orang yang beruntung ada 7 golongan yang pernah alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Artinya orang yang khusyuk dalam sholatnya. Maka di antaranya khusyuk minimal tumaknina. Dalam kitab Safinah yang dimaksudkan tumaknina as-sukut bainal harokatain, diam sejenak antara 2 gerakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kembali tadi ilustrasikan. Coba perhatikan di mana terbentuk kalimat Muhammad. Maka seketika sujud perhatikan kepada melambangkan mim, kemudian rongga badan melambangkan ha, kemudian punggung melambangkan min yang kedua, kemudian kaki melambangkan huruf dal. Coba dibalik seketika sujud sama dengan lafaz Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini penting. Kenapa saya ilustrasikan? Agar setiap sholat kita ini konsentrasi. Agar setiap sholat paling tidak juga melambangkan ingat kepada baginda Nabi Muhammad, di samping ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bicara, kenapa bicara sholat? Orang yang cinta kepada Allah, orang yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dia sholatnya tak pernah absen. Pasti sholatnya dilaksanakan penuh dengan khusyuk dan tadarruk. Ini penting, saya baca sholat. Bapak ibu sekalian, seketika orang sholat itu apa yang ingin dicapai? Ada 8 komoditi, ada 8 kebutuhan, Pak. Setiap manusia hidup pasti 8 kebutuhan itu yang diinginkan, karena menjadi sebuah kesejahteraan. Jadi kalau orang sholat, habis sholat tentram, habis sholat tenang, habis sholat sejahtera, habis sholat murah rezeki. Karena setiap sholat 17 kali sehari semalam kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan, saya ilustrasikan kembali. Seketika duduk antara 2 sujud, apa yang kita sampaikan kepada Allah? Dengan kata-kata, walaupun itu tidak wajib, dengan kata-kata Rabbighfirli. Apa artinya? Ampunilah aku ya Rabb, dari segala dosa yang kecil maupun yang besar, dari segala dosa yang nampak maupun yang tidak nampak, dari dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya Rabb, ampunilah aku, berarti minta ampunan kepada Allah. Secara tidak langsung di dalam sholat ada istighfar. Ini jadi ayo kita sering-sering
laksanakan sholat penuh dengan penghayatan. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku ya Rabb dari segala dosa, dari segala maksiat. Yang kedua, warhamni ya Rabb, berikan aku kasih sayang, curahkan sifat Rahman dan Rahimnya ya Rabb. Minta kasih sayang. Seketika seseorang sudah minta kasih sayang, Allah memberikan kasih sayang, pasti imbasnya dalam rumah tangga penuh kerukunan, saling menyayangi. Di dalam bermasyarakat pasti muncul sifat marhamah, belas kasihan. Kenapa? Allah sudah memberikan kasih sayang. Kenapa? Karena setiap sholat kita pinta warhamni. Berikutnya wajburni, ya Rabb tutup dari segala aib. Kita setiap waktu, setiap saat yang tidak membuat aib hanya seketika tidur. Karena orang tidur itu diangkat catatannya, tapi setelah bangun malaikat kreatif kembali, menjaga lagi, menyatat lagi. Malaikat raqib atid aktif kembali. Andai kata kekurangan tidak taat kepada Allah, kerakusan kita terhadap pemberian Allah yang tidak sesuai, hak orang lain kita ambil. Andai kata Allah membeberkan aib kita ketika tak mampu berjalan di muka bumi. Allahumma sholli ala. Maka seketika salat wajburni ya Rabb, tutup aibku ya Rabb. Yang ketiga, yang keempat, warfa'ni, angkat derajatku ya Rabb. Kita ingin mendapatkan popularitas, mendapatkan kemuliaan lewat sholat, pinta kepada Allah warfa'ni. Insya Allah jika sholatnya udah dilaksanakan penuh dengan standarisasi sesuai dengan syariat, pasti harkat dan martabatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, warzuqni, berikan rezeki ya Rabb. Maka saya sering dalam ceramah, orang sholat itu golek kesugihan Pak. Kira-kira sepakat ya? Saya pernah ceramah di Sungai Melayu. Pas ceramah, lek pingin sugih monggo golek kesugihan lewat sholat. Saya bilang seperti itu, banyak kiai kayak sentimen saat itu. Dianggap yang saya sampaikan ini kok ajaran yang sesat. Orang haji juga golek kesugihan Bang. Ini saya praktekkan, mohon maaf. Kenapa orang haji dikatakan golek kesugihan? Orang sholat golek kesugihan karena di dalam sholat mengatakan warzuqni, berikan aku rizki ya Rabb. Ada ndak orang hidup tak mau kaya? Ada ndak orang hidup tidak mau rezeki? Ada ndak orang haji tidak mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab? Ndak ada. Bahkan banyak orang haji, ya Allah murahkan rezekiku ya Rabb. Yang jauh dekatkan, yang sedikit banyakkan. Itu kan golek kesugihan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi lewat sholat, jadikan kita tidak apa-apa minta kepada Allah kesugihan, minta rezeki boleh. Kemudian berikutnya, wahdini, tunjukkan aku pada jalan yang lurus. Di dalam sholat perhatikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Putarnya jarum jam sudah 45 menit. Kira-kira lanjut Bu? Lanjut Bu. Saya tidak bicara lanjut banyak, hanya menyukupkan materi. Kalau ibu suruh lanjut itu biasakan wanita. Tidak tahu bapak sudah capek. Allahumma sholli ala Muhammad.
Artinya apa? Coba perhatikan seketika sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kemudian lanjutkan, ada doa. Ihdinas siratal, tunjukkan ke jalan yang lurus. Yang dimaksudkan jalan yang lurus, jalan yang baik. Siratal ladzina an'amta alaihim, ialah jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat. Siapa? Minal anbiya wal mursalin was sahabati was syuhada was sholihin ila akhir zaman. Itu yang dimaksudkan para ulama, para kiai, para ustadz, para habaib adalah orang yang Allah berikan nikmat. Artinya kita minta berikan nikmat seperti engkau berikan kepada orang-orang soleh. Berikan nikmat ya Rabb, berikan petunjuk seperti engkau memberikan hidayat kepada Rasul dan para Nabi. Maka kita NU, saya menegaskan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rois Am Kementerian Ahyar. Yuk kita sepakat, jangan mengotak-ngatik nasab, tapi semangat memperbaiki nasib. Paham Pak? Tak usah ribut persoalan nasab, sibuk kita memperbaiki nasib. Sepakat? Ketimbang kita tiap hari mungkin nasab orang, nyambung-nyambungkan dirinya agar mulia, ngaku keturunan A dan B, padahal keturunan si fulan. Lebih baik sibuk memperbaiki nasib. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya apa? Kalau kita sudah demonstrasi, kalau kita sudah kontras terhadap para ulama-ulama soleh, terlepas dia habaib, kemudian kita malah mungkin akan putus, tidak punya sambungan, Pak. Na'udzubillah. Ayo kita tanam lebih husnudzon, jangan sudzon. Ini kata Kementerian Ahyar Rois Am. Artinya minta petunjuk. Wahdini, tunjukkan hambamu ke jalan yang baik. Kemudian wa'afini. Apa artinya wa'afini? Cukupkan ya Rabb apa yang kau berikan, baik itu bentuk sedikit nikmat Allah, cukup. Kalau bicara kecukupannya relatif. Ada orang penghasilannya ratusan ribu, cukup. Ada orang penghasilannya jutaan per hari, tak cukup. Kurang terus. Coba di dalam sholat minta kecukupan. Hari ini penghasilannya di bawah 100.000, tapi Allah memberikan kecukupan. Hari ini penghasilan kita ratusan juta, belum tentu cukup. Maka kita penting minta kecukupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya apa yang harus juga kita tingkatkan? Wa'fu anni, maafkan aku ya Rabb. Artinya sebelum kita minta maaf kepada Allah, Allah udah memaafkan. Jikalau Allah udah memaafkan, no problem dalam kehidupan. Di akhirat tidak ada masalah, di dunia tidak ada masalah. Maka kita tingkatkan rasa mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagai kesimpulan akhir dari peringatan, yuk yang pertama, sering dibaca sejarah kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Semakin kita sering baca sholawat, sering kita baca sirah, maka akan muncul rasa mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pasti kita akan menteladani sejarah kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kenali jati diri Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya seorang ulama, tidak seorang ilmuwan, tapi juga seorang ekonom dan politik. Mari ikuti jejak baginda Nabi Muhammad.
Yang ketiga, lewat peringatan, kuatkan pendekatan kita lewat sholat, baik kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Demikian apa yang saya sampaikan. Sedikit waktu yang saya berikan, banyak cerita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.